Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Zikriansyah, NIM 1930 50 11. Saya dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Retorika dan Public Speaking. Baiklah, kita ini dia soalnya, soal ujian tengah semester. Yang pertama, apakah penting mempunyai keterampilan berbicara di depan publik? Apa manfaatnya yang bisa saudara rasakan? Kenapa? Baiklah, kita langsung menjawab pertanyaan pertama ya. Ini kita tentang komunikasi. Mungkin teman-teman sudah paham tentang komunikasi. Saya jelaskan sedikit tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian pesan informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Proses komunikasi antara komunikator menyampaikan pesan atau saluran kepada komunikan melalui media atau alat untuk menyampaikan pesan. Baiklah, kita masuk ke manfaat memiliki kemampuan berkomunikasi. Penting atau tidak. Jadi yang pertama itu membantu meningkatkan rasa percaya diri, dimana kalau kita sering berkomunikasi dengan penyampaian yang baik dan benar, menggunakan bahasa dan tata dalam menyampaikan pesan baik kepada halayak banyak ataupun dengan per orang, itu bisa membantu kita meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang kedua itu dapat meningkatkan kualitas diri. Jadi kita seiring kita berkomunikasi dengan orang-orang yang memang lebih tinggi dari kita ataupun lebih dari kita, itu bisa menambah skill atau kemampuan atau kualitas diri kita sendiri. Kemudian untuk yang ketiga itu membuat kita berpikir lebih kritis dan berstruktur. Jadi kalau yang pertama itu meningkatkan kualitas diri, dengan notabene kita berkomunikasi dengan orang-orang yang memang memiliki skill dan kemampuan lebih dari kita, itu bisa membuat kita menjadi kritis dan hati-hati dalam mengucapkan sesuatu, dan menjadi kita berstruktur dalam berpikir dan sinkron atas pikiran dan ucapan, seperti itu. Dan yang terakhir itu meningkatkan kemampuan kita untuk memimpin. Jadi seorang leader atau seorang pemimpin itu harus mampu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, baik itu komunikasi dengan bawahan maupun komunikasi dengan sesama atau sebaya. Itu yang bisa dikatakan pentingnya komunikasi. Jadi kalau dari jawaban tadi, manfaatnya sangat banyak ya. Kalau ditanya penting atau tidak, ya sangat-sangat penting. Menurut saya tidak terlepas, manusia hidup ini tidak lepas dari namanya komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung. Oke, baiklah, itu tadi soal nomor 1 sudah saya jawab. Kemudian kita lanjut ke 2. Agar presentasi atau pidato yang saudara lakukan efektif, elemen apa yang bisa saudara lakukan agar sukses berbicara di depan publik? Elemen-elemen yang harus diperhatikan saat presentase atau pidato. Yang pertama itu pengirim. Pengirim yang dimana itu adalah elemen yang harus diperhatikan saat presentasi atau pidato agar sukses berbicara di depan publik. Yang pertama, memahami yang akan disampaikan, dimana kita memahami apa yang akan kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan. Itulah yang dimaksud dengan pengirim pesan. Dan yang kedua itu pengkodan atau e-coding, dimana itu menjadikan suatu objek atau landasan atau menjadi informasi data dan kita menyampaikannya, membaca dengan tenang, dengan santai dan rileks. Kemudian pesan. Pesan ini kita harus memakai ekspresi yang tenang dan tepat saat menyampaikan. Pesan harus dirancang dan disampaikan sehingga menarik perhatian komunikan. Pesan harus menggunakan lambang yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memenuhinya. Kemudian yang terakhir, pesan harus menyarankan suatu jalan memperoleh kebutuhan tersebut untuk komunikan. Oke, untuk selanjutnya itu memilih media dan pengurangan kode atau decoding. Jadi pemilihan media ini harus kita memahami komunikan kita ini orang dari mana, atau memahami latar belakang dari setiap komunikan yang kita ajak berbicara.
Ada penguraian kode atau kita penguraian materi yang jelas dan memiliki suatu yang berkesan. Selanjutnya itu ada menciptakan makna. Jadi kita harus menciptakan suatu makna yang bisa membuat berkesan atau berefek kepada komunikan atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Kemudian kita umpan balik. Umpan balik di sini kita mengajak berbicara atau menyapa, bertukar pikiran. Ini dimasukkan dalam umpan balik. Jadi kita menganggap audiens itu terbuka seperti itu. Jadi menumbuhkan kepercayaan antara komunikan dan komunikator. Kemudian ada gangguan. Saat kita presentase ataupun pidato ataupun menyampaikan pesan, itu biasanya ada gangguan, dan gangguan di sini harus kita meminimalisir seminim mungkin agar kita bisa menyampaikan atau berefek kepada komunikan atau orang yang kita ajak berbicara. Jadi kita harus memahami segala kondisi saat kita menyampaikan pesan kepada komunikan. Dari elemen-elemen yang disampaikan tadi itu harus diperhatikan saat presentasi ataupun berpidato di depan publik agar sukses dan efektif dalam penyampaian pesan. Serta poin-poin penting yang harus dipahami itu adalah memahami materi yang akan disampaikan, kemudian memahami durasi yang diberikan atau waktu yang diberikan, serta diawali dengan senyuman. Jangan lewat dari senyuman. Jadi kita tersenyum saat melakukan presentasi atau berpidato di depan halayak atau di depan publik. Agar hasil yang maksimal, maka harus diperhatikan poin-poin penting yang saya disampaikan tadi. Kemudian soal yang terakhir, saudara bisa bagikan kata-kata mutiara yang bisa membuat mood atau semangat saudara bangkit. Ada salah satu kata-kata mutiara dari Perdana Menteri Inggris wanita pertama kali, Margaret Thatcher, pernah berkata, "What your thoughts for they become your words. What your words for they become your action. What your action for they become your habits. What your habits for they become your character. What your character for they become your dynasty. In on your word, what you think you become." Dari kata-kata mutiara tersebut yang diucapkan, yang berartikan perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi kata-kata atau ucapan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan atau action. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika hal itu diulang-ulang terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan, habits. Perhatikan apa kebiasaan kita mulai dari mata terbuka hingga tertutup lagi, karena ia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena itulah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikianlah takdir kita. Urusan kun fayakun, urusan yang maha kuasa. Tugas kita adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, selebihnya Allah yang tentukan. Dari kata-kata ini membuat saya sangat bersemangat. Jadi jangan salahkan ketika kita 10 tahun akan 5 tahun akan datang bertemu kembali dengan wajah-wajah baru dan dengan fashion-fashion baru. Maka dari kata-kata ini bisa menumbuhkan semangat saya dari apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan itu akan menentukan takdir kita. Apapun yang kita inginkan, insya Allah ketika kita berikhtiar maka akan tercapai. Inilah kata-kata mutiara yang saya pegang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Saya akhiri. Aktafi bihaza wa ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.